Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Gubernur Jawa Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, para bupati dan wali kota, tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara peresmian 6 pusat layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, PULUT KUMKM di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini. Hadirin sekalian, belum lama ini saya juga berkesempatan meresmikan pusat layanan usaha terpadu KUMKM di Kabupaten Biak, Numfor, dalam rangkaian kunjungan kerja saya ke Papua. Dan hari ini giliran 6 PULUT KUMKM yang saya resmikan. Saya sangat senang, gembira karena kehadiran layanan terpadu ini diharapkan menjadi akselerator tumbuh kembangnya koperasi, UMKM, dan wirausaha yang selama ini ikut menggerakkan ekonomi di daerah, di kabupaten masing-masing. Jadi saya harapkan ini nanti UMKM itu tidak terkena stunting lagi, ya kan, tidak kerdil terus, tapi akan terus berkembang dan menjadi perusahaan yang lebih besar lagi. Potensi Intan Pari yang merupakan akronim dari industri, pertanian, dan pariwisata harus terus digali agar tercipta diversifikasi produktivitas, daya saing, serta jangkauan pasar yang kian luas merambah pasar global, bukan hanya nasional, tapi juga pasar global. Upaya pengembangan koperasi, UMKM, dan wirausaha ini sangat penting kita galakkan di seluruh daerah. Karena lewat upaya ini, kita ingin membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Pemerintah sangat menyadari besarnya potensi UMKM, termasuk kontribusinya terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi maupun perannya dalam penyerapan tenaga kerja. Namun kita masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup serius karena mayoritas UMKM masih berskala mikro dan kecil. Selain itu, rasio kewirausahaan Indonesia juga baru sekitar 3,47% yang mesti terus kita tingkatkan. Sebagai negara berkembang dan berpopulasi besar, Indonesia diproyeksikan menjadi raksasa ekonomi dunia. Prasyarat kemajuan ekonomi tersebut diantaranya jika kita mampu terus mendongkrak kualitas SDM dan kuantitas wirausaha dalam negeri. Kewirausahaan akan menyumbang efek berjenjang karena dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan, sehingga dan seiring dengan tumbuhnya pendapatan dan kesejahteraan para pelakunya.
Bahkan wirausaha kerap dapat menciptakan perubahan sosial yang positif melalui produk atau jasa yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu, selama proses pemulihan, pemerintah terus mendorong UMKM dan wirausaha untuk bangkit melalui pemberdayaan, pemberian bantuan sosial, pembiayaan maupun pendampingan, termasuk mendorong tumbuhnya ekosistem kewirausahaan seperti jejaring dan inkubasi bisnis, inovasi produk dan jasa berbasis riset, pemanfaatan teknologi dan peningkatan literasi digital, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Ke depan, langkah-langkah ini akan terus ditata agar berbagai program dan anggaran kementerian, lembaga, Pemda, maupun seluruh pemangku kepentingan dapat saling bersinergi dalam sebuah desain besar pengembangan kewirausahaan nasional. Hadirin yang saya hormati, kendala terbesar UMKM saat ini masih seputar akses pembiayaan dan permodalan, kemudian disusul akses pasar, pemasaran, dan promosi produk, serta akses bahan baku atau alat produksi, dan juga ada kendala-kendala lainnya. Oleh karena itu, saya minta peningkatan bantuan modal melalui penyaluran kredit usaha rakyat KUR dengan skema KUR khusus berbasis kelompok usaha atau klaster melalui lembaga penyalur dana bergulir KUMKM. Pembiayaan KUR berbasis klaster menjadi solusi bagi unit-unit usaha rakyat yang belum terinklusi oleh layanan perbankan konvensional. Bagi penyaluran KUR berbasis komunitas atau kelompok usaha masyarakat yang sudah menggandeng agregator, off-taker, dan avalis sebagai penjamin, saya berpesan agar dilakukan dengan penuh tanggung jawab, akuntabel, serta transparan sehingga masyarakat menikmati manfaat dan terjamin keamanan usahanya. Saya juga mengajak kita bersama untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan di tengah masyarakat. Jiwa kewirausahaan perlu dikenalkan sejak usia muda dengan menanamkan pola pikir dan perilaku inovatif, kreatif dan mandiri, jujur dan pantang menyerah, termasuk dalam juga kurikulum pendidikan. Kita berharap di tahun 2024 Indonesia sudah dapat meningkatkan rasio kewirausahaan menjadi 3,95%, meningkatkan inklusi akses keuangan mencapai 90%, menciptakan 30 juta UMKM yang go digital, dan meningkatkan kontributor ekspor UMKM sebesar 21,6%. Kewirausahaan ini kiranya terus diperluas dengan menghadirkan lebih banyak pelut KUMKM, sekaligus mengoptimalkan fungsinya untuk mendorong kolaborasi dan memajukan kewirausahaan sesuai dengan kekayaan potensi di daerah masing-masing. Harapannya semakin banyak pelaku usaha yang dimudahkan untuk mendapatkan layanan sertifikasi, produksi pangan, industri rumah tangga, sertifikasi halal, merek dan izin edar Badan POM. Sertifikasi akan memperbesar
peluang produk UMKM masuk ke rantai pasok dan mengakses pasar lebih luas. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup, saya menghimbau pelaku usaha penggiat UMKM dan masyarakat di 6 kabupaten untuk memanfaatkan keberadaan PLUT KUMKM ini sebaik-baiknya, sehingga berkontribusi positif memajukan ekonomi daerah dan juga nasional. Saya yakin masih banyak potensi yang bisa dikelola lebih baik lagi dan bernilai ekonomi tinggi di 6 kabupaten yang hari ini saya resmikan. Kementerian Koperasi dan UMKM dan UKM beserta jajaran di daerah agar melanjutkan kerjasama dan sinergi multi pihak, baik dengan otoritas keuangan, perbankan, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, filantropi, maupun sektor swasta. Saya juga kemarin di Mesir diceritai. Mesir itu mengekspor kopi yang sudah diolah dengan rempah-rempah. Ketika saya tanya, apa Mesir itu punya kopi? Tidak. Apa mereka punya rempah? Juga tidak. Lah kopinya dari mana? Rempahnya dari mana? Ternyata kopinya dari Indonesia, rempahnya dari Indonesia, kemudian dia olah, kemudian dia ekspor kopi Mesir ke Amerika dan ke Eropa. Jadi Indonesia punya barang, Mesir punya nama. Nah ini, oleh karena itu saya juga kemarin berharap ketika di Papua supaya kopi Papua itu juga bukan hanya go nasional tapi juga go global. Dan potensi kita di semua daerah juga kita kemas sendiri, karena itu pentingnya para pelaku usaha ini. Pentingnya optaker itu. Kalau bahasa santri namanya hamzah wasal. Hamzah wasal itu huruf hamzah yang menghubungkan kalimat dengan kalimat menjadi satu untaian kalimat yang indah. Itu namanya hamzah wasal. Nah, yang kita butuhkan sekarang, terutama dari kalangan UMKM ini akan tampil menjadi hamzah wasal yang mengelola produk kita untuk kita jual sendiri, kita olah sendiri, kita pasarkan ke dunia menjadi produk Indonesia. Karena itu saya berharap PLUT ini merupakan lembaga yang akan bisa membesarkan dan mengantarkan, melahirkan para pelaku usaha ini, para hamzah wasal ini, ya, sehingga ekonomi kita akan lebih berjaya ke depan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pusat Layanan Usaha Terpadu, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di 6 kabupaten, saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Menteri Koperasi dan UKM, Gubernur Jawa Tengah serta selanjutnya Kabupaten Purworejo. Kabupaten Semarang.
Kabupaten Buleleng, Kabupaten Maros, dan Kota Madya Kendari. Baik, kami ucapkan terima kasih dan dipersilakan kembali ke tempat.